Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai PKPA pada pagi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nizal Almadani, selaku moderator pada pagi ini pada sesi 1 dan 2 kali ini. Sebelum mengawali hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa supaya hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Telah hadir di samping saya Bapak Dr. Ivan Esa MH. Beliau merupakan dosen tetap program doktor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Untak Surabaya. Mengambil S1 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 1991, kemudian S2 Ilmu Hukum di Untak Surabaya tahun 2002, dan juga mengambil program doktor S3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 2012. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai kode etik profesi advokat. Untuk itu, kepada beliau, tempat dan waktu, saya persilakan. Tes, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Tadi itu saya hampir lupa kalau ada jadwal ngisi PKPA di EVA UWKS ya. Oke. Karena suasananya ini aslinya masih suasana liburan ya. Kemarin aja saya diminta untuk ngirim materi itu, saya masih di luar kota gitu, jadi minta kirim materinya. Iki wong preyan kok ngirim materi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman calon advokat ya. Beda Mas ya, calon advokat. Pertama saya berdoa semoga Anda nanti lulus PKPA, kemudian lulus UPA ya. Amin, amin. Salah satu materi ujian adalah terkait kode etik advokat Indonesia. Tetapi saya ingin sampaikan di depan bahwa persoalan kode etik advokat itu bukan semata untuk bahan ujian, tetapi itu adalah panduan bagi seorang advokat dalam mengemban tugas profesinya. Bukan hanya dihafal pasalnya, tapi dipraktekkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang patut, atau apa yang tidak patut. Jadi sebenarnya bukan persoalan benar salah, tapi persoalan ini etis atau tidak etis gitu. Saya Ketua Dewan Kehormatan Peradi Advokat Jawa Timur 2023-2027. Kok lama banget saya pikir Mas 2027 itu. Jadi sesungguhnya berat betul bagi kita di Dewan Kehormatan itu adalah mengadili teman sejawat advokat.
Jadi kalau ada advokat kemudian diadukan oleh kliennya ke Dewan Kehormatan, maka saya membentuk Majelis Kehormatan Advokat yang nanti akan quote and quote mengadili teman sejawat. Konco Dewi coba. Apa ya nggak ngeri ya? Konco Dewi terus kita periksa ada 5 orang majelis hakim, 3 dari advokat, 2 dari ad hoc. 2 dari ad hoc itu rata-rata kita pilih ya profesor-profesor gitu. Wah itu agak susah kalau diajak kompromi sedikit. Kalau saya diberhentikan tidak dengan hormat. Ngeri ya. Kalau profesor nggak bisa nih. Misalkan begitu. Jadi ya menjadi polisi temannya sendiri itu kan paling berat ya. Maka saya bilang sebenarnya saya aslinya itu tidak mau untuk kemudian memeriksa saudara karena sesungguhnya kita ini sama-sama advokat. Tetapi karena panggilan tugas untuk kemudian harus menjalankan kewenangan Dewan Kehormatan, kita harus menjalankan tugas profesi itu walaupun dengan berat hati. Apalagi yang senior-senior itu kalau anak-anak muda, mohon maaf ya, rodok nakal itu biasanya diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, gitu. Saya kebetulan kalau dibilang tua ya aslinya juga tua, tapi dibilang muda ya enggak terlalu tua lah ya maksudnya, enggak jelas artinya. Itu saya bilang ya agak wise gitu ya, ajak dipecat-pecat ya apa kira pecat. Tapi kan keputusan diambil secara musyawarah mufakat, kalau yang 3 sepakat diberhentikan ya diberhentikan. Ini adalah prolog yang perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa kita mesti memahami dulu advokat itu bukan pekerjaan biasa. Advokat itu adalah profesi. Kalau orang berdagang atau jasa biasa, orang itu menjual jasa itu sifatnya mesti ada adol tinuku. Sifatnya itu adalah semata-mata mencari keuntungan. Teman-teman kalau tahu dokter, dokter itu tiba-tiba orang bilang begini, misalkan ya, dok, saya dibuatkan keterangan bahwa saya gila dok, misalkan ya. Ya Pak, saya bayar 1 miliar gitu. Ya, misalkan ya. Karena keterangan aku gendeng misalnya, cerita. Tentu dokter berdasarkan kode etiknya harus memeriksa, saudara. Ya, dokter psikiatri harus memeriksa apakah betul dia pada sebuah kesimpulan memang dia adalah mengidap gangguan jiwa yang kronis misalkan. Wah, itu harus dilakukan sebuah tidak saja diagnosa, itu harus dilakukan sebuah terapi yang sampai pada kesimpulan bahwa itu. Nggak bisa tiba-tiba kemudian mengeluarkan bahwa dia adalah ada gangguan jiwa kronis. Ingat kasusnya Ketua DPR RI. Siapa ya maksudnya yang katanya EKTP itu masih ingat? Setia Novanto yang kemudian advokatnya membawa dia ke suatu rumah sakit di Jakarta yang kemudian dokternya diminta untuk membuat surat keterangan bahwa dia adalah sakit misalkan. Itu jadi perkara pidana di satu sisi dan advokatnya itu diperiksa oleh Dewan Kehormatan DKI dan dia dipecat. Saudara. Ya Mas, nggak oleh maksudnya. Jadi dokter terus saya kebetulan konsultan hukum rumah sakit besar di Surabaya, di berbagai daerah lah intinya ya. Itu suatu saat ada begini, ada seorang bupati gitu, kemudian mau diperiksa, bukan diperiksa, mau dieksekusi oleh jaksa. Tiba-tiba dia bilang begini ke rumah sakit, bisa enggak ya, saya minta surat keterangan bahwa saya sakit. Jadi bupati yang diperiksa KPK ini mau minta keterangan sakit. Terus tanya ke saya, boleh enggak Pak Ufron? Oh enggak. Dia suruh datang ke rumah sakit periksa kesehatannya, keluarkan kemudian surat keterangan. Bagaimana kondisi terakhir kesehatan dia. Ya Pak ya. Jadi ada rambu-rambu bagi dokter apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang patut dan apa yang tidak patut. Sama dengan seorang advokat. Jadi ini bukan pekerjaan biasa, tapi ini adalah
profesi. Nun sewu, apa yang dimaksud profesi adalah jabatan yang memerlukan syarat tertentu yang sangat apa ya? Kalau menurut saya sangat berat ya, yaitu ada pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Saya lebih melihat pendidikan dan keterampilan. Jadi kalau kita ini nanti jadi advokat bukan sekedar memahami tentang berbagai hal, misalkan kita mesti memiliki apa pengetahuan yang cukup tentang misalkan membuat gugatan, misalkan ya, misalkan jawaban, ada replik, ada duplik, ada kesimpulan dalam perkara berdata. Tetapi kita ini juga kemudian bisa bikin gugatan tadi itu dengan baik dan menyampaikan di depan pengadilan. Kita juga misalkan dalam perkara pidana, kita bikin eksepsi, ada pemeriksaan saksi, nanti setelah itu ada penuntutan, ada pledoi gitu. Ya tentu kita harus memahami bagaimana hukum acara pidana. Tetapi kita juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang itu ada prakteknya. Jadi harus beberapa kali ikut persidangan sampai kemudian kita ini paham, oh ini hukum acaranya begini, tapi prakteknya bisa begini, yang kemudian kita menjadi memiliki keterampilan atau keahlian. Mohon maaf, ternyata yang paling sulit itu di dalam proses pemeriksaan persidangan itu adalah mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Kalau saudara nanti jadi advokat, jadi penasihat hukum di pengadilan itu, ternyata yang paling sulit itu adalah mengajukan pertanyaan baik pada saksi maupun pada ahli. Maka seringkali kemudian misalkan ya saya ini kebetulan baru 36 tahun jadi advokat. Saya baru datang ke pengadilan itu pada sesi pengajuan saksi dan ahli. Saya datang ke pengadilan itu pada saat memeriksa saksi, baru saya mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli. Selain kemudian ada tim-tim saya. Kalau yang muda-muda saya bilang pokoknya kamu ikut, saya kasih kesempatan mengajukan satu pertanyaan. Gak bisa, harus bisa. Pokoknya takon nopo ae enggak masalah. Harus bikin pertanyaan. Maka sebelum sidang, tim-tim yang muda bikin pertanyaan. Kalau apa pertanyaannya tak periksa nih. Nanti kamu izin, saya kasih kesempatan mengajukan pertanyaan. Ternyata salah satu pekerjaan paling sulit itu adalah mengajukan pertanyaan. Tapi kalau saudara sering sidang, maka itu menjadi habit, menjadi kebiasaan dan saudara Yesus ngerti aku. Ajukan pertanyaan, enggak perlu bikin daftar pertanyaan. Paham maksudnya ya? Ya, sudah. Jadi ini butuh keahlian tertentu dan keahlian itu yang kemudian Anda kenapa harus ikut magang 2 tahun? Tidak dibayar, kadang dikasih transport oleh kantor itu. Kenapa? Ya Anda harus bersama-sama para senior belajar learning by doing. Apa ya learning by doing ya? Belajar tapi sekaligus praktek. Kalau saya sih agak kejam-kejam sedikit sih. Ya, kalau sudah keluar dia sumpah, kamu sidang sendiri hari ini. Nah, begitu. Perempuan mau sidang sendiri karena kamu sudah pernah ikut kakak-kakak seniormu untuk ikut bersidang. Maka kamu berangkat sendiri. Ya tahu. Nah, kalau masih istilahnya tuh jawab jinawab nyerahkan itu kan ya udah kan bisa dia kan udah pernah ikut sama kakak-kakak seniornya. Kadang tuh kalau sidang ada di Blitar ya. Berangkat Blitar, terserah kau. Mau naik bis boleh, mau naik kereta boleh, mau bawa sepeda motor boleh, mau bawa mobil boleh. Itu teknis itu urusan kamu. Yang penting kowe enggak laporan. Enggak lanang, enggak wedok, enggak masalah. Berangkat ke Jakarta, berangkat. Saya sendiri, enggak perlu berdua. Kalau ada saatnya berdua, baru berdua. Sendiri. Oleh karena itu saya tanya, kamu anak papa atau anak mama? Apa kamu anak papa atau mama tapi udah menjadi kalau ayam itu ayam kampung Mas dicul ngono ae. Oleh orang kan dikasih makan-makan dewe Mas. Suntik ya iki ndak. Maka butuh yang disebut sebagai keberanian.
Dan itu bisa pada saatnya kalau tadi ada learning by doing. Kudu kendel mas, salah satunya harus berani. Advokat itu selain punya pengetahuan, punya keahlian itu harus berani. Berani untuk apa ya namanya itu, kadang tuh kalau kita nggak cocok sama hakimnya, izin yang mulia, maksudnya itu wani protes kan maksudnya. Ada hal yang menurut kita nggak pas, kita protes. Misalkan begitu ya. Hmm. Saudara kan dulu pernah waktu kuliah ada moot court, ya? Peradilan semu, pernah kan di kampus Anda? Kebetulan saya juga bimbing, tapi saya bilang, you pengamatan sendiri, datang sendiri ke pengadilan. Kalau dosen-dosen lain didampingi, Pak, saya nggak mau. Kamu ini udah dewasa, urus sendiri izinnya, kau datang sendiri, nanti laporan ke saya. Latihan sendiri, saya datang pada saat penilaian. Waduh, pokoknya rotok-rotok kejam sendiri. Soalnya kalau Anda tidak dikerasin nanti, menurut saya, Anda kurang berani. Mahasiswa sekarang ini kan kurang berani. Oke, kembali. Jadi pada intinya di situ adalah ada pendidikan dan keahlian. Seperti profesi hukum. Pekerjaan atau keahlian dalam sebuah profesi menuntut persyaratan intelektual dari persyaratan fisik. Kerjanya itu kerja ini, Mas. Sama ini. Jadi bukan kerja fisik ya, lebih ke pekerjaan otak. Maka perlu sekolah, perlu pendidikan ya, perlu magang. Yang kedua, apa sebenarnya ciri dari sebuah profesi hukum itu? Sekurang-kurangnya ada 3 hal disebut sebagai suatu profesi. Yang pertama adalah bekerjanya itu berdasarkan kerangka akademis. Jadi itu, mohon maaf nanti teman-teman, kalau suatu saat Anda sudah jadi advokat, Anda kan didatangi klien, terus konsultasi kepada Anda. Maka Anda tidak boleh menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan. Di dalam kode etik disebut. Maka saya ingin pesankan kepada saudara, belajar hukum yang cukup, hukum material, hukum formil, pengetahuan umum yang cukup, agar nanti jawab pertanyaan itu nggak ngawur, saudara. Misalkan ya, misalkan. Pak Ufron, saya ini mau ngajuin perceraian, perwalian anak sekaligus harta bersama. Istri saya tidak bekerja, saya yang bekerja. Bisa nggak saya mendapatkan bukan 50%, tapi saya bisa mendapatkan 75%. Kalau saya menguasakan perkara ini ke kantornya Pak Ufran, bisa nggak? Wah itu kalau yang sekolahnya nggak seberapa, apa ya mas lebih gaya, nanti hakimnya esok disuap misalkan ya mas ya. Oh beres itu soal-soal gini inspektur. Apa mas? Insya Allah semua bisa diatur misalkan ya mas ya. Itu jawaban itu menyesatkan dan itu bisa diajukan ke Dewan Kehormatan. Jadi cara jawabnya itu begini, saudara. Cara jawabnya yang bagus. Pak, nun sewu Pak ya. Kalau Bapak pingin nanti itu bagiannya adalah 75%, istri itu adalah misalkan 25%, itu lebih bagus penyelesaian ini secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan. Kalau pengadilan itu undang-undang menyebut 50%, 50%. Jadi kalau mau pingin menyelesaikan Bapak mendapatkan 60, istri 40, ya sudah kalau gitu kita berunding. Pengacaranya dia siapa, kita bisa ketemu, bisa enggak pembagiannya itu tidak matematik. Tidak numerik, misalkan rumah ada berapa, mobil ada berapa, misalkan ya Pak, sertifikat tanah ada berapa. Nah, kalau persoalan non sewu ya, kalau ada perkawinan dia enggak punya harta bersama itu enak Mas, wis mari. Wis nanti anak bareng gampang itu aja. Ini sudah punya harta bersama banyak, kemudian anak iya ya, ini baru persoalan, Mas. Ya, Pak, betul nggak ya? Nah, maka tidak numerik. Kalau angka dihitung angka nanti mesti agak susah. Jadi misalkan rumah di misalkan di mana ya? Kalau di daerah sini mana rumah yang dekat perumahan misalkan. Perumahan di
belakangnya apa iki Mas? Yang ada Ciputra Wood itu. Ada kan sebelah sini kan? Ada perumahan situ. Ya sudah itu buat istri misalkan. Tapi perumahan yang misalkan ada perumahan mewah lagi, misalkan di Araya di timur itu adalah suaminya. Mobil ini istrinya, mobil ini misalkan apa namanya bapaknya atau suaminya. Jadi tidak dibagi dengan membuat apa penilaian berdasarkan numerik nilai nominalnya, tetapi berdasarkan ya wes dibagi iki mobilnya, ini sepeda motornya, ini apa namanya kalau ada rumah ini ya sudah dibagi tidak berdasarkan numerik tapi berdasarkan fisiknya seperti apa. Paham maksudnya ya? Supaya nggak bingung Mas. Walaupun pada akhirnya nanti bisa dinilai berdasarkan nominal. Paham maksudnya ya? Iya Mas ya, paham Mas ya. Soalnya kalau mau begitu agak susah. Nanti kalau sudah ketemu penyelesaian secara kekeluargaan, perdamaian soal harta bersama nanti kita serahkan ke hakim. Hakim akan menuangkan dalam sebuah putusan. Paham maksudnya? Tapi kita nggak bisa bilang, oh gampang ini soal begini, udah biasa kantor kami ngurusin begini. Nggak bisa. Normatifnya 50%, tapi kita bantu menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat. Nah, untungnya kalau ini pengacara kita di senior, kalau senior ya untungnya itu, apalagi Dewan Kehormatan, apalagi ini masih di Jawa Timur, saya bisa SMS saja. Kalau lebih senior dari saya, Bang izin menghadap. Saya jadi kuasanya Mas X, bisa menghadap gitu. Kalau dia lebih senior kepada saya. Kalau yang usianya mungkin sama dengan saya, tadi Mas aku jadi kuasanya ini, kapan saya bisa ketemu? Rata-rata bilang begini, izin dan saya yang menghadap. Jadi rata-rata mereka yang datang ketemu saya. Tapi saya nggak apa-apa, setara kok. Tapi dia bilang enggak, saya yang menghadap Mas Sufron. Oh siap, Mas. Ini kira-kira bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Oh siap, bisa, bisa. Saya ngatur klien saya, panjenengan yang mengatur klien panjenengan. Kira-kira apa yang dia minta? Maksudnya kalau ini kuasanya istri, saya kuasanya apa yang kemudian oleh suami diminta. Nanti dipertemukan di mana apa namanya ya. Kalau negosiasi itu kan ada naik, ada turun. Di mana titik equilibrium price-nya itu, harga tengahnya itu di mana gitu. Wah itu buat para senior Mas, menyelesaikannya itu lebih cepat karena mereka kan udah jam terbangnya ketemu 1-2 kali teken Mas. Soal harta bersama. Tinggal dimasukkan di pengadilan, kemudian ya diputus cerai. Nempel soal perdamaian tadi itu di putusan pengadilan ya dibagi berupa ini. Oke. Tapi saya pernah nanganin kasus yang menurut saya ingat sampai sekarang itu adalah, mohon maaf ini ya, saya tidak bermaksud untuk mau menyudutkan laki perempuan. Hebatnya seorang perempuan itu, buat teman-teman laki-laki ya, suatu saat ada kasus kaitannya dengan harta bersama ini, seorang perempuan tanpa membuka buku hariannya dia bisa menyebutkan harta bersamanya 281 tanpa membuka buku hariannya dia. Seorang perempuan, yang laki-laki sudah nggak tahu di mana sebenarnya harta itu. Perempuan tanpa membuka buku harian dia bisa menyebutkan 281 harta bersama, termasuk kaos kakinya dia, termasuk sepatunya dia, termasuk tasnya dia. Aku bilang nggak dihitung bisa, entah mas cerohan-cerohannya bisa nih. Hebatnya dia. Nggak ada catatan buku harian. Ya, top kita. Kembali. Yang kedua adalah mengutamakan standar teoritis dalam mengukur keberhasilan. Jadi bekerja ini berdasar, saya kasih tahu, satu, Anda mesti membaca hukum positif, peraturan perundangan yang masih berlaku. Jadi kalau jadi pengacara, ada kasus, ini mana peraturan perundangan yang relevan dan berlaku. Jangan sampai saya pernah memberikan sebuah nasihat tentang koperasi, setelah saya beri nasihat, saya dijejek sama teman saya sok-sokan ya karena senior, ini koperasi begini dijejek sebelah undang-undangnya sudah nggak berlaku, Pak. Lu itu digugat malpraktek Mas kita. Undang-undang koperasinya itu sudah dibatalkan oleh MK. Saya pikir masih berlaku. Jadi harus dicek bahwa itu masih berlaku, betul ya? Dicek peraturan perundangan ini masih berlaku enggak. Kalau Anda memberikan nasihat ternyata peraturan perundangannya enggak berlaku, ya Anda dianggap kemudian malpraktek. Anda bisa digugat, saudara. Nah,
Berikutnya adalah Anda harus belajar asas-asas hukum. Wis engko golek ono ya. Pokoknya pekerjaannya advokat itu membaca peraturan perundangan secara umum ya. Yang kedua adalah asas-asas hukum. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Ono neng siji tak kasih tahu. Sekarang ini surat edaran Mahkamah Agung yang disebut SEMA. Dan SEMA itu saudara bukan peraturan perundangan, peraturan apa ya disebut bilit regal, peraturan kebijakan. Tapi oleh hakim itu dikukui, dipegang teguh saudara. Hakim itu memegang teguh. Paham maksudnya? Jadi kamu harus, wah ini sakjane rahasia rek. Rahasia aslinya ini rahasia ini. Tapi wes nggak apa-apa wes. Hari ini tak buka. Apa tadi peraturan perundangan yang masih berlaku dicek. Cara ngeceknya kan sekarang gampang ya. Ya, ngeceknya. Setelah ya kita bisa cari di mana aja lah ya. Ada JDID misalkan atau di BPK atau di mana aja itu kan kemudian muncul peraturan ini pernah di judicial review ya dah. Ini dinyatakan tidak berlaku ada di situ. Perlu dicek situ. Yang berikutnya adalah jurisprudensi. Kalau dulu setengah mati maka di lemari buku di kantor kami itu dulu itu ada kumpulan jurisprudensi setebal begini mas. Dulu saya beli itu di MA. Nah sekarang enggak. Sekarang ini jurisprudensi tinggal cari aja di mana tuh mas. Di Google searching udah keluar tuh mas. Jurisprudensi tentang nebis and idem misalkan. Muncul di situ. Nggak terlalu susah. Termasuk tadi surat edaran Mahkamah Agung. Kemarin, mohon maaf tuh, kami posisi sebagai kuasanya tergugat dalam perceraian. Mohon maaf, penggugat perempuan. Jadi ini cerai gugat ya, ada cerai talak, cerai gugat. Cerai gugat berarti diajukan nama istri. Kita sudah sidang kira-kira 6 kali mas. Dan kita pada posisi yakin bahwa nanti suaminya itu klien saya akan apa namanya dipercaya sebagai apa namanya pemegang hadona ya, pemegang perwalian anak. Jadi istrinya udah sepakat pada waktu mediasi cerai, sepakat lah ya. Yang kedua kasih mut'ah, kasih mas mut'ah. Sing penting soal perwalian anak. Nah si lakinya itu pada saat mediasi itu diserahkan ke ibu. Loh mas ya apa tuh mas? Awakmu iku meng-hire saya dengan mahal, kok terus tiba-tiba awakmu ngeper gitu. Jadi kau kasihkan ke istri. Gimana nih kamu nih? Iya Mas Sufrono. Waduh. Akhirnya Mas, bagaimana persidangan itu meyakinkan bahwa bapaknya ini lebih tepat. Maka saya minta bukti-bukti foto video dengan bapaknya. Di kolam renang di Banyuwangi, di Bali, di Malang, di Surabaya. Terus kalau dia lagi bermain di mana aja, foto sama videonya. Terus saya bilang, ada enggak pertumbuhan anaknya ini? Ya pertumbuhan anak. Iki rahasia tapi tak kasih tahu kamu. Tulisan kok penting kamu. Jadi tentang kesehatannya dia, cari biasanya kalau dia itu anak kecil imunisasi kapan, di mana, terus bawa ke dokter secara psikologi kesehatan seperti apa itu. Sudah kita lampirkan. Dan saksi-saksi suatu saat ditanya oleh hakim. Pertanyaannya sederhana. Yang gugat ibu ini yang kuasa hukumnya saya kan yang laki, bapaknya kan. Hakim itu nanya begini, saksi, misalkan ada bapak sama ibu, terus datanglah anak si kecil ini ya umur 2 tahun. Kira-kira yang dipeluk siapa, ibu atau bapaknya? Dijawab bapaknya. Sudah selesai kita ini. Sudah bapaknya, sudah selesai. Terus yang kedua, sering mana ibu dan bapaknya bermain dengan anaknya? Dijawab oleh saksi, bapaknya. Kalau sakit, siapa yang membawa ke rumah sakit? Bapaknya. Ditanya, ibunya kerja apa? Disc joki. Selesai ya. Saya sudah mau syukuran. Selesai sudah. Sudah selesai. Terus nggak usah mikir, sudah selesai. Tiba-tiba pagi-pagi ponakan saya yang hakim jam 8 bilang, Pak D diputus ditolak. Rupanya ponakan saya ini diam-diam ya nggak tahu ya, speak gitu kali ke temannya yang hakim. Apa digugat, gugatan ditolak seluruhnya. Saya pagi itu udah agak risoi.
Iki kok bisa ditolak gugatannya penggugat yang perempuan, gimana ceritanya? Ternyata setelah saya baca dari putusan lengkapnya itu adalah perselisihan terus-menerus tadi itu adalah menurut SEMA sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Sementara para saksi baik penggugat maupun tergugat itu adalah baru 2,5 bulan pisah rumah. Maka gugatannya ditolak karena tidak bisa membuktikan bahwa perselisihan itu adalah 6 bulan lebih. Ya sudah, selesai. Ternyata apa? Hakim berpedoman pada SEMA. Paham maksudnya ya? Maka kata kuncinya peraturan perundangan yang masih berlaku, yang relevan, yang terkait perkara itu, yang kedua asas-asas hukum yang menyertainya, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat adalah SEMA. SEMA ini penting, saudara. Saya pernah punya kasus di Gresik itu kaitannya dengan tanah, itu kaitannya dengan pinjam nama. Jadi perusahaan besar pinjam nama sama pegawainya beli tanah di Gresik, perusahaan ini ada di Surabaya, karena perusahaan ini belum punya izin pembebasan di Gresik. Apa namanya pinjam nama apa? Waktu kuliah ada namanya apa? Pinjam nama itu? Nomina. Pernah dengar? Nomina. Pernah dengar? Ya barusan lah ya, barusan dengar. Nomina. Jadi itu kalau tanah pada prinsipnya menurut surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa kalau ada orang pinjam nama, nanti ada perselisihan, maka yang diakui oleh hukum itu adalah yang namanya ada di dalam sertifikat. Namanya ada di sertifikat. Jadi perusahaan besar ini di pengadilan negeri kalah gara-gara saya mengeluarkan SEMA aja tahun 2019 yang itu adalah akhirnya dimenangkan oleh pegawainya, saudara. Karena nama di sertifikat itu nama pegawainya, bukan. Jadi itu penting buat saudara, saudara catat itu. Yang keempat, setiap profesi itu pasti ada pengawasan, kode etik dan dewan etik. Ayo coba profesi apapun, pasti punya kode etik, punya dewan pengawas, dan pasti itu ada namanya apa sanksi-sanksi etik. Kalau di dunia kedokteran namanya MKDKI, Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran. Ada kalau di notaris itu ada majelis pengawas daerah, tapi ada majelis kehormatan daerah. Tahu nggak bedanya? Kalau pengawas itu lebih kaitannya dengan jabatan notaris. Pokoknya melanggar undang-undang, ya Mas ya. Pokoknya melanggar jabatan notaris itu pengawasannya pengawas daerah. Tapi kalau dia khusus melanggar kode etiknya, khusus kode etik ya, bukan jabatan secara keseluruhan. Kode etik itu baru diajukan ke Majelis Dewan Kehormatan Etiknya notaris. Kalau melanggar undang-undang misalkan itu, ya berarti ini kaitan jabatan notaris. Maka diadukan ke Majelis Pengawas Daerah buat para notaris. Tapi kalau yang dilanggar khusus kode etik, baru Majelis Kehormatan Etiknya notaris. Duh, saya ini dulu waktu masih muda itu ya ngawur, Mas. Jadi ngaduin ke Majelis Kehormatan, ternyata katanya Majelis Kehormatan, oh enggak bisa ini Pak, ini Bapak kaitannya jabatan notaris, ajuin ke pengawas. Aduh, ya izin asli ini Mas. Izin, asli ini izin. Ya tapi kan saya sampaikan ke saudara, ini kaitannya kode etik ansihkah atau ini kaitannya dengan jabatan atau peraturan perundangan atau jabatan notaris ke majelis pengawas. Sama advokat, advokat itu ada kode etik, kemudian ada pengawas, ada dewan kehormatan. Nah, sekarang materi Anda ini soal kode etik. Tapi nanti juga ada materi dewan kehormatan. Di belakang, nanti di sesi yang kedua. Oke, berikutnya adalah apa ciri khusus profesi advokat? Pertama adalah dia bekerja berdasarkan ilmu. Jadi saudara nih kalau jadi advokat,
Pekerjaannya itu hanya membaca. Membaca, menulis, ya membaca, berpikir, menulis. Membuat gugatan, jawaban, replik, duplik, itu tugasnya dewe siku sama menerima orang konsultasi. Menerima orang konsultasi. Maka kalau umpama saudara merasa bahwa ini konsultasi apa ya kira-kira ya, angel apa ora ya, betul gak ya? Kira-kira sulit apa enggak? Kalau Anda kenal sama istilahnya temanmu sendiri, misalnya keluarga, aku dibantu dibikinkan kronologisnya dikirim ke saya sekaligus pertanyaannya. Kayak kamu itu temanmu sendiri, ya kolega, suruh bikin kronologis, terus pertanyaanmu apa? Paham maksudnya? Hah? Iya tuh? Oh. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, ya ini kan calon klien masih baru minta ketemu, ya kan susah kan? Iki kira-kira kata ngerpek di mana gitu ya. Maka pengalaman saudara sebagai seorang yang pernah magang itu penting, saudara. Mohon maaf ya, saya ada yang udah keluar di kantor saya itu ada 3 orang, Mas. Yang udah 5 tahun. Saya bilang, Mas 5 tahun, apa enggak pingin saudara bikin kantor sendiri? Kalau nggak bisa datang ke saya. Kamu lebih suka mengatur dirimu sendiri, termasuk bayaranmu, apa kamu lebih suka diatur? Tapi kalau kamu lebih suka diatur, ya nggak apa-apa melo aku. Uripmu tak atur, termasuk bayaranmu tak atur, honormu tak atur. Tapi kalau kamu 5 tahun, sudah cukup buat Anda buat kantor sendiri, mengatur dirimu sendiri, cari klien sendiri, termasuk mengatur honormu dewe. Nek nggak iso teko ini enggak. Bukan aku kemudian ngusir, tapi kan eman-eman. 5 tahun kan cukup ilmunya. Rodok sadis didik, tapi harus ya apa katanya dia akan menjadi seorang yang mandiri. Pekerjaan advokat itu Mas bukan pekerjaan teknis saja, tapi ada pekerjaan untuk merawat klien, ketemu klien, pekerjaan untuk marketing dalam tanda kutip ya, karena nggak boleh ya marketing. Mohon maaf, nanti sekali-kali Anda kalau ingin tahu Pak Ufran itu siapa ya cari di Google searching, Dr. Ufran SMA gitu. Ah, ketemu di situ. Ya, sembuh pakai ano di India saya, karena itu bagian dari branding. Suatu saat kalau Anda jadi advokat, sama-sama jadi kuasa hukum itu, pasti Anda ingin tahu. Siapa Mas? Salah satu jenengnya siapa nih? Gini. Siapa? Salah satu nama. Anak Saiful jadi Saiful. Li Saiful. Anak, misalkan begini. Mas Saiful, mesti aku Google searching Saiful SHMAN partner gitu. Tak goleki Mas. Saiful iku sapa sakjane. Ngerti Mas. Nanti sebaliknya Anda juga akan nyari nama saya Dr. Rufren SMA. Dicari deh. Kan ketemu Mas, profilnya itu Mas. Paham maksudnya? Loh itu kalau ketemu profilnya lawan kita itu yang lebih senior, yang lebih itu rada ngeri-ngeri juga itu Mas. Paham maksudnya itu? Rada ngeri juga. Tapi lah dia digoleki di Google searching nggak ono, waduh iki tuh advokat asline iki genderuwo iki. Hah? Nggak misalkan begitu. Maka perlu branding, Mas. Hah? Misalkan begini. Hasto kira-kira pakai siapa untuk para peradilannya itu? Hasto. Saya bisa menebak, Mas. Hasto ini dulu pada kasus pada waktu Pilpres itu kan PDIP ngusung Pak Mahfud sama Mas ini Mas Ganjar. Waktu itu kuasa hukumnya kan siapa Mas? Todung Mulya Lubis sama teman saya senior. Uh, yang ada Ismailnya itu lah Mas. Apa? Siapa? Mahdir Ismail. Mahdir Ismail. Ada satu grup dengan saya. Orangnya itu meskipun senior, saudara. Itu orangnya rendah hati. Orangnya baik hati, rendah hati. Ada grup saya ini, grup berbagi buku dan pokoknya buku pengetahuan pengalaman apa. Sekelas Mahdir itu, saudara. Kalau hari Sabtu Minggu gini ini, nggak tahu dia nyuruh stafnya, Pak, itu berbagi buku belasan, Pak, yang dalam bentuk e-book.
dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Wah, keren juga tuh. Dan orangnya santun bahasanya. Saya hanya punya ini yang barangkali bermanfaat gitu. Oh siap senior. Jadi para senior, saya menduga kira-kira siapa ini pengacaranya Astok saat nanti ini akan ada pra peradilan. Saya menduga ini Magdir sama Todung yang bisa. Kenapa saya bisa? Ya kan orang udah tahu kelasnya. Orang tahu kelasnya ini Magdir. Ternyata setelah saya ngikutin, benar tau Mas omonganku. Karena dia udah tahu kapasitasnya. Misalkan begitu ya. Nah, maka nanti suatu saat branding itu penting. Kamu jangan pingin segera kaya, dapat duit banyak enggak. Kamu yang penting itu terkenal sih. Mohon maaf ya. Sing penting terkenal. Kowe lek terkenal, enggak nyebut ongko itu, nyebut ongko sakarepmu ambek mau satu seket, mau berapa terserah awakmu. Tapi kamu terkenal dulu, di kantor jelas, timu banyak. Kamu ketemunya di misalkan Starbucks, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu sih, nggak masalah. Tapi kan orang akan kemudian, wih kantornya gede, pegawainya banyak, Iki juga apa istilah brandingnya bagus tuh, ini tangan perkara-perkara. Itu kita nyebut angka itu juga rodok wani mas. Tapi pengalamannya sih durung digoleki di Google searching juga nggak ketemu profile menyebut angka tertentu ya wedi mas. Duitnya dijuku perkara nggak ditangani loh ya, ya apa? Nggak maksudnya paham ya. Nah, maka jangan keburu. Ojo, aku pernah bilang tuh ke senior-senior yang nunjukin mobilnya, nunjukin aku bilang mas, arek-arek ojo diajari sing elek. Ya, ojo diajari sing elek, harus apa istilahnya mas? Lek bahasanya flexing itu apa mas? Nggak usah lah. Pamer-pamer wis nggak usah wis. Ya cukup Hotman Paris saya, wis nggak usah yang lain. Ya, mas. Ya, mas. Hotman Paris cukup Hotman Paris. Karena Anda tahu di Jakarta itu pengacara-pengacara di firma hukum itu adalah orang-orang yang kaya raya, itu mas, jadi firma perusahaan korporat itu duitnya wake, duitnya triliunan, dia nggak pernah ngomong mas. Karena dia menjaga hubungan baiknya dengan korporat-korporat, nggak pernah mas. Ya nggak pernah perlu muncul-muncul, nggak perlu. Sing penting karena duitnya akeh. Biasa sih nggak kuat itu nggak sih sugi pingin kayak itu sing abot itu. Ya, itu yang paling berat. Oke, harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hierarki. Jadi antara Anda dengan klien Anda itu bukan atasan bawahan, tapi ada hubungan kuasa. Jadi kalau saudara suatu saat diatur, kamu harus begini. Ya sepanjang itu masih dalam kerangka hukum, kode etik ya nggak masalah. Saya itu pernah didatangi kawan notaris gara-gara apa wan prestasi datang, Hufron kamu begini, saya siapkan duitnya. Ya tapi aku nggak bisa kalau atur seperti itu. Sama dengan kamu notaris, nggak bisa tak suruh bikin perjanjian tentang jual beli emas batangan tapi fiktif. Ya mas, emas batangan tapi fiktif. Gelem apa orang gue? Nggak. Ya nggak gelem, ya nggak bisa sama. Bukan soal duitnya, duitnya kawan kalau pengacara yang lain. Soal teknis, soal cara, nanti saya sampaikan. Tapi saya jangan diatur untuk melanggar kode etik, melanggar hukum. Tembakan hakim mengko anu niki jaksa apa mula iki jenenge apa istilahnya itu apa apa istilahnya menjongkrok nih awake dhewe gak curang, nggak mau kita. Ya kamu pingin apa kita lakukan apa. Jadi ya kalau suatu saat Anda bekerja di sebuah advokat tapi bekerja di sebuah perusahaan, Anda menjadi legalnya, ya Anda tidak menjadi advokat yang bebas. Ya, teman. Nah, saya ini pernah ditawari, mohon maaf ya, Pak Ufron mau nggak jadi audit hukumnya di Bank X gitu ya. Gajinya itu kira-kira 35 juta, tapi saya bekerja setiap hari Senin sampai hari Jumat. Bekerja setiap hari datang. Dan saya ini advokat, bos. Aku nggak iso. Aku nggak iso kerja tiap hari datang ke Bank X menjadi auditor hukum. Nggak bisa. Walaupun gajinya mungkin. Pernah saya ditawari, ada juga perusahaan multinasional. Tapi akhirnya diambil oleh teman saya. Gajinya 50 juta, saudara. Istrinya, ini advokat senior di Jakarta. Istrinya menyetujui dia menjadi apa istilahnya manajer hukumnya di corporate itu. Tapi aku nggak bisa, Mas. Karena aku ya jadi dosen, ya setiap hari ono ngajar S1, S2, S3, S4, S5, S-Teller. Wah, nguji S1, S2, S3. Waduh, mateng ya. Yang itu juga saya bertanggung jawab gitu. Karena itu pilihan saya.
Belum saya kemudian itu punya kantor law firm yang saya harus urus itu, yang kliennya itu kalau minta ketemu, ketemu saya. Jadi direktur-direktur ini ketemu, minta ketemu Pak Ufron, kira-kira dalam minggu ini bisa ketemu Pak Ufron nggak? Oh siap, bisa. Bisa, hari ini bisa, oh, masalah hari ini nggak bisa gitu. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih gampang. Bisa nggak kalau kita ketemu lewat Zoom Meet gitu? Lebih gampang sekarang. Dia di Jakarta atau dia di Batam atau dia di Singapura, kita masih bisa ketemu lewat Zoom Meet. Rapat masih bisa. Gampang lah kalau sekarang. Tapi yang minta ketemunya masalahnya ke saya, itu persoalan. Nah, saya kan juga nggak bisa tiba-tiba menjadi pegawai, tapi tidak menjadi seorang advokat yang memiliki kebebasan penuh. Saya ini tidak bebas hanya satu aja. Tidak bebas waktu ngajar dan tidak bebas waktu sidang. Itu aja. Lainnya saya bebas. Paham Mas itu ya. Advokat itu paling enak aslinya. Sepanjang tidak, ya hanya ketemu orang, jelasin begini-begini, terus bikin LO, bikin begini-begini. Kamu bisa bikin dari mana saja, kapan saja, dari rumah, dari mana, kamu bisa. Paling bebas sebenarnya. Tapi kamu harus mencari sendiri duitnya. Paham maksudnya ya? Kamu tidak dibayar oleh siapa-siapa, dibayar oleh klien Anda. Hah? Iya, seperti tadi ayam kampung tadi. Ya. Oh, tapi kalau masih muda ya harus harus yang dicari itu adalah orangnya. Yang ketiga, mengadi kepentingan umum. Jadi kalau saudara misalkan ada teman sejawat bilang, Mas aku ini lagi ada masalah, minta saya didampingin gitu. Ya Anda juga harus mau karena memang apa ini adalah bukan untuk mencari nafkah semata-mata, tapi juga adalah untuk kepentingan klien. Klienmu malam-malam ditangkap di masih turu ya, kamu tetap kudu datang meskipun jam 12 malam. Sama dengan dokter. Ada pasiennya dia sakit terus kemudian dia harus berangkat ke rumah sakit, sama dengan klien kita juga begitu. Tiba-tiba misalkan ditangkap gitu, ya sudah kita harus datang meskipun malam hari ya. Karena memang itu ada disebut altruisme, ada untuk kepentingan umum, tidak semata-mata. Tidak semata-mata itu ya juga ada matanya ya. Maksudnya ya nggak semuanya itu altruistik, tapi juga ada namanya honorarium. Hubungannya dengan klien kepercayaan. Jadi yang kau apa sejak muda jadi advokat tuh kamu bangun apa yang disebut ini fiduciary relationship, hubungan kepercayaan. Lek wong percaya enak, tapi lek wong nggak percaya susah. Maka jangan membuat lubang kubur. Jadi ada kawan saya berhadapan dengan kami, kasusnya di Lumajang, sebenarnya dia dibayar oleh kliennya 750 juta. Tapi mestinya katanya yang 500 itu untuk hakim, 250 untuk dia. Dibalik sama dia. 500 untuk dia, 250 untuk hakim. Lawan kami dia kalah. Dijaluk duitnya mas karena nih klien ini. Hah? Ya kan dia membuat lubang kubur sendiri. Tuh. Ingin dapat duit besar. Mestinya nggak begitu mas bro. Kau kan nanti dipercaya di tingkat pertama. Kau kalah banding. Nanti kau menang aku yang banding. Kamu kan dapat duit lagi nanti di tingkat banding. Nanti kalau banding aku kalah ya aku tak kasasi. Kalau kamu kalah kamu kasasi, kamu dapat duit lagi. Kamu akan dapat lebih dari 500. Kalau dasarnya adalah kepercayaan. Kenapa harus cepat-cepat memperoleh apa namanya ya, cuan lebih awal di depan supaya kelihatan. Enggak usah. Di strategi. Ada merahasiakan informasi klien. Jadi kamu kalau sudah ketemu klien terus cerita banyak, itu nggak boleh kau ceritain ke siapapun. Paham Mas Dimas? Asion yang bojomu, Mas. Asion yang bojomu. Wah saya itu kadang tuh mau cerita ke istri saya, tapi tak tahan-tahan aja. Tahan aja. Hah, iya, tahan aja. Nggak boleh. Ada kemarin tuh, mohon maaf, ada seorang di Surabaya tuh, Budi Said tuh, yang beli emas 500 kilo dah itu. Inilah itu, ya toh, terus jadi kasus besar, ditangkap oleh mana Jaksa Agung ya mas. Ngikuti nggak mas? Waduh, mau nih WA tok ya Rai. Ya toh, dia punya pengacara di Surabaya. Perkara-perkara perdatanya dia di Surabaya. Nah, pengacara ini perempuan senior. Suatu saat ini dipanggil oleh Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksi. Gitu. Dia mengadukan ke namanya pembelaan profesi. Jadi di Pradi itu ada dewan, apa namanya
divisi pembelaan profesi. Setelah dipertimbangkan, oke, kita dampingi. Saya dengan beberapa tim di pembelaan profesi. Saya sebenarnya tidak di situ, tapi dianggap mungkin senior, datang ke kantor saya, nyuwun tulung Mas Gufron untuk berkenan mendampingi saya. Ke Kejaksaan Agung Mas, karena posisinya saksi, itu nggak boleh didampingin. Waduh, sangat regret. Kalau didampingi, ya apa gitu. Akhirnya, ya sudah. Ya kalau gitu, kalau nggak boleh dampingin, saya mengajukan keberatan. Saya bilang di daerah-daerah ada polisi, itu saksi kita dampingi nggak ada masalah, welcome. Kejaksaan saya sudah seluruh Indonesia, di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, itu welcome meskipun saksi. Baru di Kejaksaan Agung ini yang nggak responsif. Surat ini sudah saya bikin, tinggal saya kirim ke Kejaksaan Agung. Geger mas, tapi ya sudah setelah geger tuh, akhirnya dari 11 teman ini hanya satu yang naik. Aku tuh ketemu orang 12 muda-muda itu, waduh, nggak kurang lagi kesebelasan ini. Karena ini senior dan dia juga berani, dia bilang bahwa ketika diajuin pertanyaan gini, mohon maaf bahwa saya harus berdasarkan pasal 18 saya harus menjaga kerahasiaan klien. Maka saya tidak bisa untuk memberikan keterangan apapun dalam kasus ini. Karena semua bukti, semua dokumen sudah di tangan penyidik. Sehingga tidak perlu ada yang perlu saya sampaikan. Kalau gitu Anda membuat surat pernyataan, bisik ke saya. Bikin, teken. Karena sekali kamu tadi tidak bikin pernyataan dan sekali kamu diajukan pertanyaan, maka pertanyaannya ini akan kemana-mana dan bisa saja itu ada bermasalah buat Anda. Paham maksudnya? Dia di dokumen masa meja itu, tinggal nunjuk ini kamu, ini transfermu, ini selesai. Sudah, sepuan itu tekenan membuat pernyataan. Jadi kira-kira hanya setengah jam setelah itu turun. Kalau mamseng enak, lupakan yang tadi itu. Sudah, wah itu sakjane wis gegeran. Dan di Kejaksaan Agung itu sekarang di bawah itu yang jaga itu angkatan darat, Mas. Iki Kejaksaan Agung rak sipil lah, kok angkatan darat iki. Oh, Pak, lu ya kaget aku tak kira ini di kantor wapres saya. Isinya itu angkatan darat, tapi gegeran sih. Akhirnya Mas, karena menjaga rahasia klien ini, maka diteken. Karena sekali dia ditanya, kan nanti pertanyaannya udah disiapin kan kemana-kemana. Dan saya yakin dia akan ya ketahuan ya Mas ya. Honor kamu berapa misalkan? Dibayar cash atau dibayar secara transfer? Apa betul ini? Coba betul. Itu untuk siapa saja duitnya? Coba. Apakah hanya untuk honor kantor Anda ataukah juga untuk yang lain? Ya apa Mas? Masa honor 5 miliar? Misalkan gitu. Nggak masuk akal. Loh coba. Kan akhirnya ketahuan Mas. Jangan-jangan bukan hanya untuk lawyernya. Untuk yang lain. Maka sepakat ya. Tanda tangan nih. Tidak mau membuat keterangan. Sudah pulang. Cari makan yang enak, yang ada kepiting, yang ada udang, apa sambil nanti yang ngombe obat ya, atau lari-lari setelah itu. Waduh, gawat gitu. Jadi itu ada di pasal 18 Undang-Undang Advokat, harus menjaga rahasia, termasuk kepada istrinya. Sehingga suatu saat ada tim saya kemarin liburan pulang ke Jakarta. Bapaknya itu adalah intelijen. Jadi anggota Badan Intelijen. Apa perkara yang tangani? Oh ini katanya korupsi. Gimana ceritanya? Mohon maaf Pak, ini bagian dari rahasia klien. Keren juga kamu ternyata. Keren juga dia ya. Ya kalau nanya-nanya nanti ya. Ya mungkin sih kalau umum-umum enggak apa-apa. Tapi kalau dalam-dalam kan juga susah kan. Ya saja cerita nggak apa-apa mas, umum mas. Tapi yang penting nggak menyebut inisial aja kan. Nggak menyebut nama kan nggak apa-apa. Nggak apa saya bilang. Tapi bapaknya menyadari gitu. Kembali soal Anda 5 tahun belajar tadi. Ada 3 yang udah lulus dari saya. Dan itu cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah itu persis dengan cara ketika dia ikut saya. Jadi dia ikut jadi arah-arah, ikut hebat, top ya. Cara nih nerima konsultasi, menjawab pertanyaan. Jadi saya ini kalau lagi nerima klien, dia ngajuin pertanyaan, teman saya ini, tim saya ini sudah bikin notulensinya. Nanti ketika dia selesai turun, selesai itu turun dia sudah bawa notulensinya itu diteken diganti dengan honornya.
Jadi nggak nunggu besok atau lusa. Jadi ini mendengerin pertanyaan ini, jawabnya ini, kirim ke atas, turun di print, udah ditukar kwitansinya, udah dikasih kwitansinya, mas soalnya enggak bulat enggak ya. Ini adalah notulensi berita acara ini apa namanya, baru dia ngeluarin duit. Ya lek pertama-tama lek konco dewe ya wis enggak apa-apa gratisan. Tapi lek suwe-suwe kan enggak iso, ini bukan dinas sosial. Nih, bukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Oh, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia juga anak bayarannya walaupun kecil ya. Ada hak imunitet. Hak imunitet itu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang dia menjalankan tugas profesinya berdasarkan undang-undang, kode etik dan etikat baik. Itu. Nah, tapi ono koncoku advokat ngatur soal apa dana yang wah dananya itu aslinya dapat cashback dari yang bangun infrastruktur. Pak Bupati ini kan dapat cashback infrastruktur di Sulawesi sana. Dapat duit sekian, suatu saat ini ya apa cara nih karena mau diperiksa KPK. Maka dibikin perjanjian bisnis gitu lah mas. Ditoto karo advokatnya mas. Lah supirnya itu salah satu yang taken. Nanti kamu akan saya kasih gitu. Diperiksa KPK, dia ini ternyata belum dikasih sama Pak Bupati. Waduh mas, nggak kuat dia kebuka mas. Kebongkar skenario tadi. Lah salah satunya adalah advokat ini yang bangun skenario-nya. Diperiksalah di Tipikor karena Surabaya. Minta saya sebagai ahli. Ya mas. Kalau ini nih, waduh ya apa ini kocok di menyusun skenario. Aduh mateng kan ya gini aku. Ya aku tapi gini ya, aku hanya mungkin bicara soal advokat, cara penyelesaian kalau terjadi pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana atau perdata, gitu-gitu aja ya gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Pertanyaannya kamu bikin nanti aku bantu, aku jawab situ. Dihukum 4 tahun mas. Karena mereka yasa tadi ada. Gak boleh ya mas ya. Itu berarti ada etika tidak baik. Ada kode etik dan peradilan etik, ada honorarium. Yang honorarium itu menurut kode etik dan undang-undang itu adalah dasarnya adalah kesepakatan dan kemampuan klien. Wes, kita ulangin. Honorarium itu dasarnya adalah kesepakatan dan kemampuan klien. Kalau orangnya nggak punya, Pak saya bisa 25 Pak gitu. Sepakat taken, duitnya diterima. Ya, Pak saya nggak punya uang Pak, bisa nggak prodio? Ya kalau Anda sepakat ya prodio nggak ada masalah. Kan penting mas, prodio itu kan untuk jam terbang. Nah, ibarat dokter itu kan berbagai variasi penyakit pernah ditangani. Akal kita berbagai variasi perkara kita sudah pernah tangani. Opo awis kita pernah tangani, narkoba pernah, perceraian pernah, misalkan korupsi ya pernah, terus apa judicial review pernah, pokoknya apa ya dewi kisah istilah. Ya intinya ngono. Maka butuh pengalaman. Nggak dibayar ya sesekali nggak apa-apa ya. Jadi kliennya besar terus sepakat bayar gede perkara ini meskipun tidak terlalu sulit ya nggak apa-apa mas. Paham maksudnya? Sepanjang dia mau kan? Masalah. Berikutnya ada seorang yang disebut sebagai advokat yang profesional. Itu ciri-cirinya adalah pertama adalah bekerja mengejar kesempurnaan hasil. Jadi kalau bikin apa jawaban, pledoi, eksopsi itu bikin yang bagus. Sekalipun dia tidak berbayar. Lek berbayar sih gampang ya. Uang semangat bikin berbayar yang bagus. Tapi kami enggak. Karena di kode etik itu orang yang berbayar tidak berbayar harus dilayani sama. Jangan ada begini, nun sewu. Kalau ini wis nggak bayar ke kantor kita, wis tuwek, misalnya wis elek pisan misalkan. Terus kita bilang begini, Bu, nunjuk apa Bu? Minum apa Bu? Air putih nggih Bu, sehat nggih Bu, air putih nggih. Jadi ibu wis tuwek air putih. Padahal ibu iki ya setiap hari wis air putih. Tapi kalau mereka yang berbayar, Pak ini soft drink atau ada soft drink. Itu iki hangat atau ini? Ini ada kopi Pak, ada beberapa pilihan Pak. Kopi ini, kopi susu atau apa Pak? Waduh, ono pilihannya Mas, karena berbayar. Pak maksudnya? Nah, satu yang kedua, kemarin saya lihat tuh anak-anak yang narkoba yang itu tidak berbayar ya
Pledoinya 3 lembar aja mas. Nggak berbayar mas ya masuk Athene agak-agak. Saya bilang kamu bikin 15 lebih. Kalau perlu bikin yang bagus yang spiral sama dengan berbayar. Jadi harus dibikin podo harus berbayar latihan mas. Masuk karena nggak anu ya 3 lembar kita asal bikin ya harus tetap dibikin sama. Jadi ini lebih ke kesempurnaan hasil yang bagus yang pernah ada kasus begini, ada orang Korea punya perusahaan di apa namanya perusahaan apa namanya perkayuan itu di Pasuruan. Suatu saat dia sudah pakai pengacara X gitu. Terus ada apa istilahnya ada konsep-konsep yang udah dibikin. Ngetik-ngetiknya itu nggak rapi gitu ya. Terus itu nggak jelas kayak apa kayak apa. Terus suatu saat dia minta bisa nggak tahu pekerjaannya timnya Pak Front. Wah tak suruh sorot mas di situ mas. Tak suruh sorot di tim saya. Bu, wah ya kita ini kan anak seni-seni nih mas. Kertas kopnya itu lux gitu mas. Ya nanti saudara suatu saat bikin yang lux mas. Kertas kopnya itu ada logo yang seperti saya kan HR, Hufran N. Rubai. Itu orang bilang High Royal. Itu adalah pengacara kebangsaan-kebangsaan yang ada di Inggris. Jadi orang-orang yang pernah ke Inggris, wih ke kantor top pikir High Royal. Jadi ini apa jadi lawyernya adalah para bangsawan gitu. Cari deh ego deh, aku deh ya gak ngerti kok. Oke. Nah itu logonya itu bagus tuh. Dibikinnya bagus. Kertasnya itu mas yang bagus. Jadi kalau orang lihat tuh, waduh ini kalau kertasnya udah biasa yang 65 gram itu, kita yang 80 gram. Terus yang logonya yang bagus tuh, yang keren gitu. Bikin map, nah gak map aku ya. Map saya ini didesain khusus mas. Oleh seorang desain khusus untuk membuat gitu. Kenapa mas? Soalnya itu kan dikasih no klien. Ih keren juga nih kantor. Sehingga kalau membayar murah itu kan daya sungkan ya mas ya. Ya mas, benar nggak? Itu perlu diciptakan untuk apa branding. Yang kedua adalah ada kesungguhan dan ketelitian kerja. Jadi nanti anak magang disuruh bikin konsep, dicek seniornya, terakhir dicek oleh istilahnya kalau di law firm itu kan disebutnya sebagai managing partner. Jadi namanya dicek 2 kali atau 3 kali. Nggak boleh mas, harus dicek, check and recheck. Jadi dibikin misalkan sama yang junior, nanti senior, terakhir. Jadi selalu saya juga ngecek di sela-sela kesibukan. Oh ini kurang, dicek. Karena ini atas nama sebuah kantor. Ada ketekunan dan ketabahan lagi sing awakmu kudu sabar mas. Pokoknya ojo pingin, sing penting kamu terkenali mas. Maka kalau di dunia praktek itu, ini kita saatnya untuk nyari jenang apa jeneng. Kayak Prodio ya jeneng mas. Tapi lek berbayar, lek iso jenang tapi ya iso jeneng. Loro-loro nih. Saya dapat kasus ini menarik. Wah kalau ini harus dapat jenang sama jeneng ya. Kasus korupsi 6 miliar. Wah ini kasus bagus nih. Harus dijadikan apa nama kita ini harus ya arek-arek TV disuruh diundang. Misalkan anak-anak media diundang untuk konferensi pers. Memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, keterbukaan. Nggak usah pakai apa namanya, bujui klien nggak perlu. Nggak perlu bujui. Ngomong terbuka aja. Karena itu kaitannya dengan kepercayaan. Ya, nggak usah bujui klien apa dibujui, Pak. Membuat lubang kubur sendiri. Kebulatan pikiran dan perbuatan. Jadi maksudnya Anda kalau jadi advokat ya sudah aku jadi advokat. Saya pernah masih muda itu nangani kasus di Gresik. Itu yang apa Mas apa tegangan listrik tinggi itu lah Mas. Sutet, itu kan ke rumah orang Mas. Orangnya rumahnya ditempeli apa Mas itu Mas? Tempelin itu udah keluar anunya, nyalanya apa jenenge itu? Apa Mas tes pen itu lah Mas. Dan itu kita menggugat PLN. Zaman segitu di tahun mungkin 90-an. Itu saya dipanggil apa Mas namanya bukan Basarnas ya. Pokoknya itu intelnya Angkatan Darat. Disuruh disuruh untuk kuasanya dicabut. Waduh. Terus tiap malam saya diteror gitu. Aduh, matengkan ya. Ya sudah kita oh ya siap. Tapi ya tetap jalan, Mas. Tetap jalan. Oh, ya, advokat deh. Satu-satunya sebenarnya profesi ini yang lahirnya adalah
hadir untuk kemudian perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat yang ketika orang lain tidak berani. Ya, ketika orang lain nggak berani, advokat gitu kan. Harus nomor satu dia. Maka ada istilah di dalam sebuah novel dan film itu adalah dalam dialog itu katanya orang-orang kaya itu sebenarnya siapa yang kamu ingin kalau Anda boleh bunuh? Yang boleh bunuh itu advokat katanya. Karena ngerepoti Mas advokat itu. Ya dah, repoti dah. Oh ya, protes ini. Maka beberapa advokat itu belakangan kan ada yang ditembak, ada yang itu. Saya bilang kumpulkan teman-teman peradi. Ya ada perlindungan bagaimana soal advokat tuh. Ada secara fisik ya wis melo apa Mas grup apa Mas perkumpulan tembak menembak apa ngono terserah awakmu. Ya, iya kan ada teman-teman yang ikut polisi terus latihan nembak terus wis apa ngono ya, apa ngono tahu perlindungannya memang nggak cukup ya advokat. Ya ada protes keras misalkan. Masuk ke kode etik, apa yang masuk kode etik adalah seperangkat peraturan internal yang dibuat organisasi profesi. Misalkan ini Pradi sebagai pedoman tadi perilaku anggotanya dalam menjalankan profesi berisi petunjuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh termasuk tata cara penyelesaian dan penjatuhan sanksi. Udah itu. Jadi itu dibikin oleh OA, organisasi profesi. Ini kan diadain oleh DPC Pradi kerjasama Eva WKS. Bukan karena aku Pradi ya, bukan akar Pradi. Tapi kalau suatu saat Anda aslinya kan nanti boleh tesnya di mana aja sih upahnya itu kan. Nggak harus Pradinya Auto Hasibuan ini kan. Ya, nggak harus nih. Tapi kalau Anda kan boleh saran, ya kalau menurut saya harus Pradi. Ya, kalau boleh saran Pradi. Karena teman-teman yang tidak di Pradi yang di sebelah itu, sebagian itu sudah ngikut ke Pradi kita, pemutihan gitu istilahnya Mas. Melakukan, mulai ini yuk, sumpah lagi ikut ini. Rupanya nggak pede Mas. Rupanya nggak pede. Tapi kalau Pradi itu taruh di mobilnya, di apa-apa gitu. Percaya diri Mas. Dan itu nggak ada harganya. Percaya diri itu nggak ada harganya. Jadi jangan ngebuat ini gampang itu sini. Lah iso angel-angel didik nggak apa-apa. Wong saiki itu advokat itu Mas di kartu namanya ono tulisannya Mas. Peradi gitu, ditempelin anak peradi. Untuk menunjukkan aku ini peradi. Jadi itu dan di dalam organisasi ini ada namanya IKADIN Mas, Ikatan Advokat Indonesia. Itu juga keren Mas. Organisasi yang keren yang di dalam dunia advokat tuh kalau nyerahin kartu nama terus peradi IKADIN itu kayaknya kelas gitu Tuh Mas. Ya susah ngikut-ngikut itu. Oke. Kemarin ada mau pergantian pimpinan di IKADIN itu ada juga yang bilang ke saya, senior izin saya mau ikut pemilihan. Oh iya saya support, saya di belakang Anda tapi saya nggak perlu di depan Anda. Pokoknya di belakang itu aku bantu, aku atur nanti gimana Anda jadi. Tapi saya tidak boleh kelihatan karena saya adalah ketua Dewan Kehormatan. Yang itu harus bebas, harus netral. Ya nanti saya menjadi ketua Dewan penasehat apa-apa gitu. Misalkan di situ. Penting saudara, ikut begitu itu penting karena itu adalah modal sosial. Ngeluarin duit iya enggak apa-apa. Tapi ketemu para senior kan anak perkara kan mesti senior-senior ketemu. Izin senior ada perkara begini. Ya apa bisa dia anu tadi toto lah. Oh siap senior, misalkan begitu. Kembali ke isi kode etik advokat Indonesia. Nanti jam berapa kita istirahat? 10.30. 10.30 nanti kita istirahat ya. Ada pertanyaan. Ini kalau kita berdasar data di Kemenkumham, itu sekarang itu kalau OA itu kira-kira sudah ada 60-70-an organisasi profesi itu. Hanya saya bilang, gimana tuh organisasi profesi kok didaftarkan di Kemenkumham itu gimana ceritanya?
Mosok ID daftarkan di, enggak perlu. Wah, akhirnya terus banyak muncul organisasi profesi. Tapi yang mungkin teman-teman kenal itu Pradi sendiri ada 3 ya. Pradinya si Univer Girsang, Luhut Pangribuan, terus ada Pradinya Oto Hasibuan ini. Yang ini sekarang, yang ikut Anda ini. Ceritanya dulu bahwa sebelum ada Pradi itu ada 7 organisasi advokat. Nah, IKADIN ditaruh yang pertama, Mas. Ya, nah, taruh pertama nggak mau kalau ditaruh yang terakhir. Yang kedua adalah AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, ada IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ada Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, ada Serikat Pengacara Indonesia, ada Asosiasi Konsulan Hukum Indonesia, ada Himpunan Konsulan Hukum Pasar Modal. 7 organisasi profesi ini kemudian membuat konsep namanya Kode Etik Advokat. Ya, yang kemudian disahkan di Jakarta 23 Mei 2022, yang ini sebenarnya secara substansi hampir dipakai oleh semua OA. Ya, baik di pradinya Junifer, pradinya Oto, pradinya Luhut, itu ya kode etiknya itu ini. Tapi nanti, mohon maaf nih, kalau kita yang ikut pradinya itu ya materinya yang kode etik yang ini ya. Karena kita kan di Pradi, misalkan nanti PKPA, lulus, keluar sertifikat, upaya materinya Pradinya yang ini, Pradi materinya. Jangan keliru maksudnya. Iya dah, nanti ini materinya. Bicara soal kode etik advokat Indonesia yang biasa disebut, apa disingkat apa ini? Kode etik advokat Indonesia, KEAI. KEAI. Biasa itu isinya adalah pembukaan ada bab 1 sampai bab 12. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 kepribadian advokat, bab 3 hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat bab 4, sejawat asing bab 5, cara bertindak menangani perkara bab 6, ketentuan tentang kode etik bab 7, pelaksanaan kode etik bab 8, Dewan Kehormatan 9, bab 9, kode etik dan Dewan Kehormatan bab 10, aturan peralihan bab 11, penutupan bab 11. Ini pesan saya harus kau baca bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Dari 12 bab itu jangan ada yang kelewat. Bukan untuk kepentingan ujian, supaya tahu bahwa Anda menjadi seorang advokat, jangan sampai tergelincir melanggar kode etik. Jangan sampai tergelincir. Karena apa? Karena kalau umpama saja orang dengar, Mas Saiful Rek, diadili di Dewan Kehormatan, izin Mas, izin Mas. Berarti dia nakal. Ngono dalam tanda kutip. Ojo sampai. Maka Anda harus bekerja berdasarkan dan pedoman pada kode etik. Maka pesan saya, bab per bab, bab 1 mulai pembukaan bab 1 sampai bab 12, pasal demi pasal dan ayat-ayatnya kamu baca satu persatu, jangan ada yang kelewat. Kalau nggak ngerti tanya sama senior. Selain untuk bahan ujian, itu untuk bahan praktek agar Anda menjadi seorang advokat yang profesional. Salah satu ukuran profesional itu adalah bekerja berdasarkan hukum, bekerja berdasarkan kode etik, dan bekerja berdasarkan etikat baik yang itu Anda kemudian memiliki imunitas atau kekebalan. Ya, pasal 2 kepribadian advokat, ya tapi gimana, ini agak susah parameternya, tapi intinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan, dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Ya mungkin soal jujur itu ya, yang penting. Nggak boleh advokat Indonesia itu ateis, agnotis, nggak boleh, man. Ya percaya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nggak boleh. Tapi di situ kata kuncinya ya percaya sama Tuhan, jujur gitu. Dan ini yang disebut bahwa
profesi advokat itu sebagai profesi yang luhur gitu ya, atau disebut sebagai officium nobile. Pasal 3 penting digarisbawahi. Advokat dapat menolak memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Jangan lupa, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik, dan sosial. Jadi kalau saudara misalkan itu enggak menguasai materi itu, Anda bisa kemudian, mohon maaf Pak, Bapak saya rekom ya untuk materi ini, kami tidak memiliki keahlian yang cukup. Misalkan ya, Pak. Saya pernah itu perkawinan di Swedia itu ya aku ya rada kangelan Mas, enggak tahu yang Swedia Pak de. Walaupun kita cari dasar-dasar hukum tapi enggak seberapa paham. Saya tak golekno kancaku sing khusus perkawinan antar negara. Timbang ngawur Mas WD, Mas. Ya, perkawinan Amerika terus dikira pada karo Ameriki ya repot Mas. Terus ada orang datang karena dia sudah overstay di Indonesia tinggal 7 hari, bisa nggak saya diperpanjang stay saya? Loh ya nggak bisa. Pak mohon maaf Pak kami nggak bisa Pak, misalkan gitu. Pak maksudnya ya Mas ya? Lah nggak iso ya ngomong nggak iso Mas. Cok dipaksa no. Yang ketiga adalah saya pernah itu dimintai tolong. Anda pernah dulu ada namanya kawasan Doli, pernah dengar? Dengar tak? Enggak tahu. Pernah dengar? Pernah lewat situ juga? Sering, main di kono ya deh. Rumahnya situ. Iya. Pelanggan juga di situ kan lewat ini. Member. Nah, saya ini punya bimbingan mahasiswaku, ibu di situ General Manager JM. Apa germo ya? Ya. Aku dia itu ngirimi aku apa itu Mas lafat yang ditembak itu apa jenis kaligrafi tuh. Saya doakan waktu masih saya umur masih 20 berapa 24 25 24. Saya doakan Pak Ufron segera haji di belakang tulisan itu. Oh, saya pernah diundang Mas, salah satu di rumahnya situ. Ketemu Ibu ketemu Bapak Ya, ternyata ya di situ minum-minum dansa-dansa gitu Mas ya. Iya dah, dansa-dansa, minum-minum gitu. Ya anak sini dibungkus ya dibungkus, saya nggak dibungkus ya nggak dibungkus. Baru selesai pulang ya. Iya lah Mas. Mana tak? Oleh ngutang nggak? Nunggu gajian turun. Ah, latihan dansa paling murah ya di kono Mas. Sudah sama Bu Risma kan ditutup Mas. Iya tak Mas? Ditutup. Wah dia nyewa pengacara-pengacara Mas. Wah pengacara itu ya bimbinganku. Bos, bos iki bos ini. Tak pelajari Mas. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuka, tidak ada sesuatu yang ditutup secara hukum. Lha apa izinnya yang ditutup apa yang dibuka apa? Masa ana izin prostitusi kan ya ada Mas. Nah, ternyata itu adalah yang ditutup izin kaitannya dia ngejual minuman keras yang dia tidak punya izin. Itu yang ditutup, Mas. Jadi kalau kaitannya dengan prostitusinya itu nggak ada yang dibuka, nggak ada yang ditutup. Guyonan yang ini yo. Dan nanti tak kasih member dan setahun gratis nan. Ya sipilis, gonorrhea, ya apa neng penyakitnya. Nah, sepurane aku nggak bisa melu ya. Aku nggak bisa melu karena menurut saya, menurut hati nurani saya tidak ada sesuatu yang patut dibela. Dan kalau aku belani DE mas terus dipublish di media massa mas, aku iso dibisu yang akeh mas aku. Pak maksudnya Dewan Kehormatan bela. Ya kan karena mau dibela itu mas harus masuk di divisi pembelaan patut dibela atau tidak dibela. Dan saya yang kemudian diminta senior ini ada kasus begini patut dibela. Wah kok terus kan kasus itu apa nih yang dibela lagi? Oh, nggak ada sesuatu yang dibela. Ya sudah.
nggak dapat akhirnya member setahun. Dulu itu sebenarnya sejak zaman Belanda itu sudah mau ditutup, saudara. DPR sudah minta kepada residen dan minta kepada polisi dikirimin surat mas untuk ditutup. Jenenge saja nih bukan nyonya, mungkin apa nona ya, nona siapa yang mau jadi Doli mau. Itu dia itu langsung kirim zaman segitu uang sekoper mas, kepada residen, kepada ketua DPRD dan kepada kepolisian. Sambil kopernya itu kirim, dia kan ngerokok ya mas ya dalam sejarahnya. Ya tak waca sih sopo sih Del. Wah keren juga nih. Tapi ternyata setelah disuap itu ya nggak jadi ditutup mas. Jadi selalu begitu, mau tutup kasih duit, ya nggak ditutup. Bu Risma, udah, sudah. Menurut saya kelas Bu Risma ini. Ya, saya kisah buka anak sebelah-sebelah kan. Enggak, awak mesti biasa mampir-mampir. Ya. Oh, enggak apa. Beti ketemuan deh. Ya, ada tetangga saya guru ngaji, kemudian ada percabulan terhadap santrinya. Datang istrinya ke saya, oh sepurane bu, ngapunten, mboten saged kula. Saya nggak bisa bu, ya, cari pengacara yang lain. Loh, kan apa murid-murid santrinya itu tinggal di kampung saya, mas. Ya, mas. Lah kok belani guru ngaji ini, mas. Mama aku rasa dibakar agar tonggo-tonggo gue. Paham nggak kamu? Nah, enggak mungkin aku. Bukan karena itu, tapi ya aku merasa tidak patut bela ya untuk kepentingan itu gitu loh. Hati nuraniku nggak iso. Wong-wong pingin balik bakar di ojo re, ojo dibakar. Musolai. Ya wonge ojo musolai dah. Jadi kalau pingin mau nangkap tikus jangan gudangnya yang dibakar, ya tikusnya yang diracun ya. Oh, ini katanya musolai. Allahu Akbar bakar loh. Ya kalau Anda nggak menguasai, ya Anda belajar sebenarnya belum apa-apa kok nggak menguasai harus belajar. Tapi kalau itu nggak cocok dengan hati nurani ya nggak usah. Karena sebenarnya banyak juga klien yang nakal tuh banyak yang datang ke kita mas ya. Sing nakal itu ya oke mas. Kadang ya istilahnya kulaan dari kantor advokat yang satu yang lain ke kita. Gak apa-apa mbak, kulaan kantor-kantor advokat yang lain gak apa-apa. Gak masalah. Tapi kalau dia datang ke kantor advokat lain, mampir terakhir di kantor saya, oh dia terhipnotis nanti. Ilmu perdukunanku tak tono kabeh semua. Kayak hipnotis ya. Ya sudah pakai Pak Ufran. Aku dosen, Mas. Ya, aku dosen. Kasus posisinya aku taruh di situ. Aku jelasin kasusnya. Ini langkah-langkah hukumnya seperti ini. Biaya yang diperlukan untuk kepentingan ini butuh biaya sekian. Sesuatu hal yang masuk akal, yang rasional akan. Oh ya, saya pakai kuasa Pak Ufran. Karena saya dosen, aku bisa jelasin dengan baik kasus posisi, langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Berdasar itu maka keluar biaya untuk kepentingan ini, kepentingan ini. Masuk akal. Jelas no kasus posisi ini nggak seberapa cetok, langkah hukumnya yang ditempuh nggak jelas, tapi duitnya kok mahal. Itu ya apa cara nih? Saya ditelepon, Pak Upron ini saya kaitannya rumah sakit, saya harus bayar berapa? You datang ke kantor saya, jelasin kasusnya, aku lakukan apa nanti baru butuh biaya berapa. Loh, durung tahu apa yang dilakoni nanti apa, terus ditakon bayaran. Dokter ditakoni aku loro dong. Kamu apa kanker, apa kantong kering? Lah ya kantong kering. Kan harus diperiksa dulu, didiagnosa, baru ngomong soal, oh untuk perlu operasi ini biaya segini, operasi ini biaya ini. Maka total yang diperlukan adalah ini. Sama dengan gitu, upaya hukumnya adalah ini, maka butuh biaya segini. Baru kemudian itu dijelasin. Tapi umpamanya ditakoni berapa Pak Ufron? Oh mohon maaf Bu, kalau Ibu tanya begitu kantor saya mahal. Mohon maaf wis Mas. Kantor saya mahal. Semono doa Mas. Nanti kalau saudara sudah seperti saya 36 tahun gitu, kalau ini kemudian ada orang datang ke saudara-saudara, terus mohon maaf ya Bu, Pak, mohon maaf kantor kami ini memang agak mahal. Kalau Ibu monggo kerso, monggo, tapi kalau enggak apa-apa. Jadi dimulai dengan kata-kata begitu saudara. Berapa mahalnya Pak? Kan orang penasaran. Ya ini ada rate-nya.
Kalau ini pengenaan perkara ini, ketemu saya 5 juta per jam. Kalau ini begini, ini begini. Monggo kira-kira jenengan cek ini. Misalkan begitu. Nggak harus ketemu saya, Bu. Ketemu saya mahal. Ini ada di level yang kedua. Kalau sing di duit, aku ketemu Pak Ufran aja. Gitu. Loh, Pak, tapi harinya itu hari Sabtu, Pak. Ketemu hari Senin. Nggak apa-apa, Ufran. Mau ketemu hari apa? Nggak apa-apa. Ketemu Sabtu atau Minggu. Nanti saya bayar lebih untuk Pak Ufran. Ini bukan soal lebihnya, Pak. Tapi ini hari libur, Pak. Nah, Pak, saya ingin ketemu Pak Ufran hari ini dari Sabtu. Tak takoni keluargaku. Iki aku mau ketemu 2 jam sama orang. Bisa nggak kita? Oh, nggak apa-apa ya. Ketemu. Coba Anda bayangkan, ketemu 2 jam 10 juta. Siapa nggak gelem, Mas? 2 jam 10 juta nggak gelem. Di hari libur seperti ini. Ya mau, Mas. Tapi kan 32 tahun saya jadi advokat, lah. Bukan hari itu. Ya kalau masih setahun 2 tahun ya hasil ketemu Starbucks mulai jangan 1 juta ya terima. Saya juga begitu dulu. Saya juga ya dikasih yang ono apa namanya ditembak dibedil ya saya dikasih hanya tak kira apa ngasih iku nggak tahu ya bandeng itu Mas. Bandeng sama pisang. Ya udah kita terima. Alhamdulillah saya sudah lama ini nggak makan bandeng. Oh no seneng lah deh Mas. Wah pisangnya Barlin ini enak. Seneng deh Mas. Tiap ke rumah bandeng. Saya ya bosan aslinya bandeng pisang banyak. Oh dia aslinya butuh duit aslinya ya. Dan bandeng. Tapi ya itu harus kita terima. Dia duwe niku. Terus tak tambahi sampean duwe apa selain bandeng karo pisang. Wonten Pak singkong. Wih kula seneng singkong tapi sak truk saged mboten. Sak truk masih bisa didol melengak maksudnya. Nah, saya pernah nah ini kasih nasihat di apa di Blitar ya. Ya, saya masih muda banget sama teman saya, muda-mudanya. Karena bupatinya kena, kepala-kepala apa dinas itu kena. Dan ini adalah ajudan bupati. Dan itu terekspos di koran, terekspos di radio gitu. Nama ajudannya itu disebut nah, di radio itu. Istrinya itu 3 hari 3 malam nggak iso turun, nggak bisa makan. Istrinya itu. Jadi nelpon saya nyari saya untuk datang ke Blitar sana. Waduh, mobilnya zaman segitu Mas masih muda ya, mobilnya second Mas itu. Wah, berangkat berdua. Waduh, ketemu istrinya di restoran, kemudian saya jelaskan. Namanya kalau nggak salah siapa ya, apa Maksum apa gitu. Pak Maksum, apa panjenengan memang menerima aliran dana dari kasus ini begini-begini, pernah dapat enggak jenengan? Boten Pak. Lah jenengan dapat dari mana? Saya ini Pak, kalau Pak Bupati bilang kasus kaitannya ini lewat anu ya Pak Maksum ya, gitu. Misalkan gitu ya. Pak Maksum bantu menyelesaikan, menghubungkan dengan kepala dinas. Tapi aliran uang yang kaitannya Pak Bupati minta kepada kepala dinas menyediakan Harley Davidson, beli rumah untuk anaknya di Malang, itu tidak ada hubungannya. Nggak dapat, tapi dia dapatnya dari sisi lain, tapi tidak dari sirkulasi yang diduga sebagai korupsi tadi, sebagai suap tadi. Bu, nggak ada hubungan Ibu. Ini gambarnya ngeten iki di luar gambar. Soalnya masjid kula sering dibantu-bantu. Nggak ada hubungan karo iku. Wah, ibu iku Mas, iso nelen Mas. Sebelumnya nggak iso nelen. Iki nggak ada hubungan Ibu kali Pak Masum iki nggak ada hubungan. Sopo sih Maksum apa Ma'ruf apa sopo ngene selali Mas sudah masamun. Waduh Mas, setelah dia iso nelen iku Mas, dia iso maam di situ. Dia itu punya lahan durian Mas di belakang rumahnya itu Mas. Sama singkong sama. Lu mobilku Mas separuh itu aku berdua karo kancaku separuh itu. Durian ambune rek mabuk. Sama singkong sama itu. Wah, penuh pol. Ya wes tak kira wes cukup Mas ya. Mulai itu disangoni Mas. Sangoni ini. Lah napa niki Pak? Ya biasa basa-basi. Ya damel transport dah. Ya Pak. Damel transport ngoten. Yo nggak dibuka di kono, ati takon pinten ndak wani Mas, yo pengacara sih namanya. Nggih matur suwun sangat nggih, mangke kalau tembasaken bensin. Oh, tapi di jalan itu Mas waktu tuku bensin karo kanca sing nom, "Cak, 20 juta, Cak." Bagi apa sih istilah belas semangka Cak ngono.
Ya bisa cocok ya. Dipotong tuh kan bensin sih tapi nggak. Tuh kan bensin dibagi semua. 20 juta Mas. Tapi oleh durian itu mau Mas karo aduh. Mabuk-mabuk didik. Nah, sehari sih cari itu laki-laki itu ya kayak ono duit sing rada akeh didik cek rada ono gayae rek. Ya tapi lek kayak terapi memang nggak iso. Tapi saya ketika sudah bertahun-tahun kemudian jadi advokat pengacara itu, bojoku iki ngerti bahwa saya itu tugasnya kalau ketemu konco traktir konco itu wis ngerti. Tapi butuh sekian lama wis kira-kira duit bojoku akeh baru boleh. Enggak sih, itu sejak dulu istri saya tahu bahwa saya aktivis, saya ini organisasi banyak, bayari konco itu wis biasa. Jadi warung-warung kecil yang di pojok-pojok nih mas, aja sing larang-larang masih warung kecil. Hah? Mahasiswa saya kelas ngene di lorongnya mas kamu kan bayar tak bayari kan lah iso jawab iki. Ya di lorong-lorong warung kecil kan di antara Unitomo karo Untak itu kan ada itu Mas. Itu enggak gasa itu enggak apa-apa tak bayari. Warung cilik-cilik ya Mas kuat awake dhewe. Bujasera kuat awake dhewe. Kayak gagah nyekel duit itu Mas. Bayari wongnya. Masih banyak orang-orang yang menurut aku duitnya akeh tapi lah awake desa bayari ku luwih gagah. Luwih gaya awake dhewe ya, luwih gaya, luwih gagah, luwih gaya, luwih percaya diri. Kanca-kancaku ya ana pejabat ini, Mas, makan siang Mas. Oh, itu tak bayari Mas. Ya, dianggap duitnya Mas Sufran alhamdulillah pokoknya iku mau penting untuk menjaga ya apa ya Mas untuk menjaga hubungan tadi lah Mas. Advokat dalam tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, kebenaran. Ini kok metu Mas. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Kamu ini menegakkan hukum, tidak hanya hukum tertulis, tidak tertulis, tapi juga kebenaran dan keadilan. Tidak semata-mata, berarti ya boleh ya, tapi memang tidak semata-mata. Ya Mas ya, ya paham maksudnya ya, tidak semata-mata. Ya boleh, tetapi tadi honorarium, sebatas kemampuan klien, kesepakatan, ya boleh. Tapi nggak boleh di kerja seperti, mohon maaf ya, pedagang yang semata-mata untuk mencari keuntungan, nggak boleh. Sehingga tidak mau lah kalau prodio ya. Oh, ikut nyari duit. Oh. Advokat dalam menjalankan profesinya bebas mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun wajib memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 disebut bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang mandiri. Hanya sayangnya pasal 5 tadi itu apa ya istilahnya itu benar secara normatif tapi dalam prakteknya itu dilihat di sebelah mata. Kan pada aparat penegak hukum Mas, sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Loh bunyi itu di undang-undang loh Mas. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang mandiri. Nanti setelah ini kamu cek pasal itu. Tapi polisi nggak seneng ya Mas. Lek ono apa jenenge Mas? Klien didampingi advokat itu. Walaupun tidak semuanya ya. Nggak seneng. Ono kasus yang Banyuwangi kok. Yang duitnya 50 juta dilempar. Masih inget kan? Iya tak Mas? Lah polisi ini ngomong nggak usah pakai pengacara, kok tak bantu lah ngono ah. Podo-podo apa penegak hukum merah mestinya cocok kan Mas ketemu karo pengacara sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Yang katanya apa Mas? Presisi. Apa Mas? Salam presisi. Didampingi pengacara nggak oleh. Presisi tekon di dulur. SMS Jan izin mendampingi perkara ini dan oh siap siap Mas Sufran. Oh, aku juni ngono. Dikasih rezeki kok nggak gelem. Pak ngono ta Mas? Kata ini meres anu nih. Apa jadi Mas? Tersangka ya enggak bagus tuh. Ya si ono mesti ini sudah enggak ono. Merdeka berapa tahun? 79 tahun kita sudah. Kok ya si ono polisi ngono. Polisi nembak koncone dhewe, nembak masyarakat. Iya ono ya.
Kok yo ono ngono di Indonesia Raya iki. Segoro dipageri, keluar SAGB, gak langit pisan ya tak kok pager ono langit pisan. Duh, aduh, mah ya apa? Kadang wis nggak notok ya, Wede ya. Ternyata itu yang di Surabaya ono, ternyata 6.000 di Laut Sidoarjo ya ono. Wis tahun 96, wis katentek di 2026. Iku ya apa to Rek? Saya sebenarnya mau bilang itu selain dapat dibatalkan, orang-orang yang terlibat itu pidana. Ada kawan saya seangkatan itu yang memutuskan si siapa? Harley Davidson, siapa jenis? Hafiz Muiz. Hafiz Muiz. Itu teman seangkatan saya, ketua majelis. Waduh, kalau biasanya saya komentar itu bilang begini, komisi dia harus turun untuk memeriksa apakah ada dugaan kuat bahwa hakim itu tersangkut perkara penyuapan. Iki koncoku seangkatan yang tiap tahun reuni ketemu dia. Jadi diwawancara aku nggak iso, iki koncoku dewe. Koncoku dewe. Lek reuni mesti ketemu dia, nyanyi-nyanyi bareng dia. Tapi ya aduh, mosok rek sekian miliar, sekian triliun, terus cari kena berapa mas? 6,5 tahun. Waduh, nggak masuk akal ini. Kalau kita ini kan pengacara mas, pengacara toh, kan konco ini polisi, jaksa, hakim, ngono toh mas. Ya, sik. Aku mau cerita sesuatu tapi cerita ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan advokat ya, mohon maaf nih. Dulu ketika saya masih muda itu kan senengannya juga apa mas, ke mall kemudian yang ngopi gitu ya, ngopi. Poso-poso kadang ya yang mall mas. Masih muda dulu, konco-konco ya mari ke kampus ngajar yang mall ya ngopi mas enggak mas. Ya ngopi ya mangan, mulai ya buka bahas karo bojone. Karo anaknya karo bojone ya buka. Ya sik enom ya arek. Ya ngerokok biasa. Ngerokok enggak batal puasa. Coba wocon, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Mana yang ada tulisannya merokok? Hati-hati Bu Jumlah besok iku lek senengane dolen yang mal iku ngopi deh ini kono. Lek wedok kan iso ana alasan, oh lagi aku lagi beralangan, enggak ketok lah ya. Orang bisa memahami. Iki enggak langsung. Lah saya ini masih muda, masih culun, enggak ngerti ini. Dia bilang begini teman-teman ini. Mas Jufron, kira-kira ini perempuan yang lewat ini bisa enggak dibungkus? Waduh Mas, aku ini enggak ada pengalaman. Jadi maksudnya ini perempuan nakal bisa dibungkus atau tidak? Aku ya penasaran, Mas. Maksudnya itu bisa dibungkus apa orangnya. Jadi ada teman saya itu spesialis yang kemudian mencarikan teman untuk ya ngopi, ngobrol gitu ya. Teman ini hebat tuh menurut saya. Terus aku bilang begini, Mas Pura nih Mas, aku tidak cukup pengetahuan dan pengalaman sehingga aku nggak bisa kira-kira ini bisa dibungkus apa orang. Jadi dia itu Mas, ada orang lewat perempuan itu, dia bilang ke saya, Mas Sufron ini bisa dibungkus. Kalau ini bukan. Kalau ini bisa, kalau ini bukan. Kalau ini bisa, ini bukan. Cobaan sih Mas. Jaan Rene, mbak apa caramu ngopi bareng di gini. Iso nggak coba? Dari sekian tadi yang lewat tadi itu Mas, dia cari datang situ. Itu betul Mas, dia bisa hadirkan bersama kita untuk ngopi di situ di bulan puasa. Coba. Betapa dia ini memiliki feeling, apa Mas feeling ya? Jam terbang. Jam terbang. Dan sak dulure lah ya jam terbang sak dulure ya pokoknya sekitar itulah ya. Dia itu tahu Mas, tahu. Jadi dia berkali-kali terus kemudian ya apa Mas Jufran ini kira-kiranya. Aku wis pasrah awakmu Mas awakmu sing ngerti lah soal-soal ngene aku wis ngerti pengalaman. Kita sebagai seorang advokat yang berpengalaman itu tahu Mas. Kenapa kasus Ronald Tanur itu kemudian dibebaskan itu? Maka saya teriak yang pertama itu Mas Haryanto, kumpul no arek-arek peradi.
Ya, arah-arah avokat Pradisa Surabaya ini kumpul di kantor. Karena saya itu sangat terngiang kata-katanya si Pramud ya Anantatur. Pernah dengar itu kan? Kalau Anda tidak tersinggung, ada sebuah pelanggaran hukum dan tidak keadilan, maka Anda lebih tepat menjadi tukang sapu di jalanan. Tukang sapu di jalanan, kalau Anda tidak tersinggung. Ada ketidakadilan, Anda tidak tersinggung, ada pelanggaran hukum, lebih baik Anda menjadi tukang sapu di jalan. Tak kutip pertama ketika di hadapan para advokat. Kenapa kita ini harus tersinggung? Coba, kalau Anda sakit, Anda percaya ke dukun atau ke dokter? Kombinasi alternatif. Tetapi Anda sebagai orang yang terdidik tentu akan memilih dokter. Ya, Mas. Saya wis tidak kuat bayar dokter baru ke dukun. Ya, Mas. Udah kan. Kalau ada visum dan autopsi, dia mengatakan bahwa ini meninggal karena pukulan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan. Apa, Mas? Pendarahan apa, Mas? Hah? Pendarahan majemuk yang itu adalah penyebab kematian. Sementara hakim mengatakan bahwa agak digeser-geser dan dikabur-kaburkan, katanya gara-gara minuman dan asam lambung. Itu enggak ada, Mas. Di dalam visum dan autopsi itu enggak ada. Kaitannya dengan kayak begitu enggak ada. Ama dikabur-kaburkan gitu. Kalau minum berat KB koncone ya minum KB, Mas. Iku konco ngopi ya minum. Lek memang minum berat ya koncone KB ya masalah. Ini enggak. Maka saya bilang ini pasti ada something. Pasti ada something. Terus dipuji-puji karo hakim bisa. Ya, Mas. Aku bilang, ay hakimnya dia ketangkep nanti. Saya bilang begitu. Pasti ada sesuatu yang nggak benar. Kita bikin apa, Mas Suran? Amicus Curiae. Foto-foto nih berita itu ada siji, Mas. Kamu kumpulin jadi satu, kita ajuin ke Mahkamah Agung. Ada proses yang tidak benar. Ada kasih intel, Mas, teman saya. Mas, aku jengkel nih. Kok iso kasus kayak begini ini bebas gimana? Karena masuk akal, Mas, gitu loh maksudnya. Nggak masuk akal sehat kita nih, Mas. Bagaimana iso bebas, jelas kayak begitu-begitu, orang dipukul, kelindas gitu. Semua kan di skenario aslinya ya, Mas ya. Ditoto saja nih. Sejak semula, Mas. Ya, mohon maaf, di polisinya ditoto, aslinya di jaksa, di hakim ditoto, KP ditoto. Benar nggak? Ketahuan kan? Saya sudah semula. Ini sudah ditata dari awal. Saya bilang begitu. Saya ketemu, kasih intel, Mas. Kasih intel itu sudah nunjukin ke saya. Ini, Mas. Kita sudah menyadap semuanya. Tapi jangan beritahu kemana-mana. Jadi jaksa itu sejak perubahan undang kedua, dia bisa melakukan penyadapan. Dan dia bisa melakukan penguntitan. Dia dikuntiti, disadapi semua. Baru ditangkap, besoknya sama dia dikirim ke saya. Yang tadi diceritakan di awal, yang ini rahasia, ditunjukin ke saya. Itu yang saya bikin kemudian, ya kalau Anda nggak tersinggung, ya usah, nggak apa-apa tukang sapu. Anda ini advokat. Anda harus tersinggung. Mau tersinggung tapi dipaksa ya, Mas. Tersinggung. Tersinggung. Waktunya habis. Jadi kalau gitu kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutin materinya. Materi berikutnya masih di kepribadian. Kita punya satu sesi lagi untuk sampai ke Dewan Kehormatan. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ngopi dulu ya, Mas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kurang lebih nanti istirahat 15 menit dan masuk ke ruangan kembali sekitar pukul 10.45. Terima kasih.